Semua auto kaget, gelandang timnas Cina malah ngomong gini, jelang melawan timnas Indonesia. Gelandang Cina Li Yuanyi memberikan pandangannya terkait kekuatan timnas Indonesia menjelang laga penting dalam lanjutan grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat, dengan Cina sebagai tuan rumah. Timnas Cina berada dalam tekanan besar setelah mengalami serangkaian kekalahan di 3 laga pembuka mereka. Pasukan yang dilatih oleh Branko Ivankovic telah kebobolan 12 gol dan hanya mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan tersebut. Kekalahan terbaru mereka terjadi di Adelaide Oval, Australia pada Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat, di mana Cina takluk 1-3 dari Australia. Li Yuanyi yang kini membela klub Shandong Taishan menyadari bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi momen krusial untuk kebangkitan timnya. Pemain berusia 31 tahun ini mengakui bahwa laga tersebut adalah pertandingan hidup mati bagi Cina, di mana kemenangan menjadi target mutlak. Timnya sedang bekerja keras untuk memperbaiki performa, khususnya dalam aspek taktik dan komunikasi di lapangan. Setelah pertandingan terakhir, kami banyak berdiskusi tentang keterampilan dan taktik, kata Li Yuanyi dalam wawancara yang dikutip oleh bolasport.com dari Xinhua. Menurutnya, China telah melakukan persiapan khusus berdasarkan analisis terhadap gaya bermain timnas Indonesia. Sesuai dengan karakteristik teknis tim Indonesia, kami juga melakukan latihan terarah dan pengaturan taktik, ujarnya lebih lanjut. Li menegaskan bahwa fokus Cina adalah meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin penting dalam laga ini. Kemenangan tersebut diharapkan dapat memperbaiki posisi mereka di klasemen dan memberi angin segar bagi perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Li juga mengakui bahwa timnas Indonesia bukanlah lawan yang mudah. Ia menyebutkan beberapa faktor yang membuat Indonesia menjadi ancaman bagi Cina. Salah satunya adalah kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Timnas Indonesia telah menaturalisasi banyak pemain Eropa. Banyak diantaranya bermain di Liga Eropa, ujarnya. Li juga menyoroti kecepatan permainan timnas Indonesia yang dianggap sebagai salah satu aspek paling berbahaya. Ia menegaskan bahwa timnya harus ekstra waspada terhadap kecepatan serangan Indonesia. Dan kecepatan keseluruhannya juga cepat. Kami perlu memberikan perhatian penuh, tambahnya. Cina sendiri menyadari bahwa kelemahan mereka di pertandingan-pertandingan sebelumnya terletak pada menurunnya fisik dan kurangnya komunikasi di saat-saat krusial. Hal ini menyebabkan kerjasama tim tidak maksimal, terutama di fase-fase akhir pertandingan. Pada saat-saat krusial pertandingan terakhir, terutama ketika kekuatan fisik kami menurun, kerjasama semua orang tidak bertahan hingga saat-saat terakhir, dan juga komunikasi di lapangan kurang memadai, kata Li. Untuk menghadapi timnas Indonesia, Li menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik di antara para pemain China. Ia berharap seluruh anggota tim bisa saling mengingatkan dan bekerja sama lebih erat, baik dalam bertahan maupun menyerang, guna meredam permainan cepat dan agresif dari timnas Indonesia. Dalam pertandingan ini, kami harus berkomunikasi dan saling mengingatkan dengan baik, dan semua orang harus bekerja sama untuk menangani setiap serangan dan pertahanan, tutupnya. Pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi ujian besar bagi Cina, yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari situasi sulit. Hasil dari laga ini dapat menentukan nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara timnas Indonesia sendiri diperkirakan akan memberikan perlawanan sengit dengan skuad yang diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas tinggi. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Qingdao pada Selasa 15 Oktober. Tekanan besar yang dirasakan oleh Wang Dalei bukan tanpa alasan. Ia menjadi sorotan setelah kebobolan 12 gol dalam 3 pertandingan terakhir, termasuk kekalahan besar 7-0 dari Jepang
2-0 dari Arab Saudi, dan 3-1 dari Australia. Dalam statistik yang meresahkan ini, China menjadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak di grup C, membuat posisi Daley sebagai kiper semakin tertekan. Situasi semakin sulit bagi Daley ketika supporter Cina mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka. Ketika tiba di Qingdao setelah kekalahan dari Australia, ia menerima ejekan dari para penggemar yang memberinya julukan sarkastis 7 Raja Bijaksana, sebuah penghinaan yang merujuk pada kekalahan telak Cina dari Jepang. Namun, di tengah badai kritik, Daley juga mendapat pembelaan dari beberapa kalangan, terutama dari mantan pemain timnas Cina, Mao Zedong. Menurut Zedong, kebobolan 12 gol dalam 3 pertandingan bukan sepenuhnya kesalahan Daley. Ia berpendapat bahwa sebagian besar gol tersebut dihasilkan oleh serangan kelas dunia yang sulit dihentikan oleh kiper manapun, termasuk kiper-kiper elit seperti Manuel Neuer atau Gianluigi Buffon. Lebih dari 10 gol yang dicetak lawan bukan karena kesalahan Daley, melainkan hasil tembakan berkualitas tinggi yang sangat sulit ditahan, ujar Zedong. Pernyataan ini memberikan perspektif berbeda bahwa kelemahan dalam pertahanan Cina bukan sepenuhnya dapat ditudingkan pada Wang Daley, tetapi juga karena kualitas serangan dari tim lawan yang sangat superior. Meskipun demikian, tekanan besar yang dirasakan Daley tidak bisa diabaikan. Penampilan buruknya dalam beberapa pertandingan terakhir tentunya memengaruhi kondisi mentalnya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, yang perlu memastikan bahwa Daley siap secara fisik dan mental untuk menghadapi timnas Indonesia. Ivankovic memiliki opsi untuk mengganti Daley dengan kiper cadangan, Yan Junling, jika situasi psikologis Daley dianggap tidak memungkinkan untuk tampil. Pertandingan melawan Indonesia menjadi sangat krusial bagi Cina, tidak hanya untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk memulihkan moral tim yang sedang terpuruk. Performa Wang Daley atau kiper pengganti yang mungkin diturunkan akan menjadi salah satu kunci penting dalam hasil pertandingan ini. Tekanan besar yang dialami oleh Wang Daley menggambarkan betapa besarnya ekspektasi terhadap pemain di panggung internasional, khususnya dalam ajang penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Tidak hanya bagi Wang Daley, laga melawan Indonesia juga menjadi ujian besar bagi keseluruhan timnas Cina. Mereka perlu menunjukkan bahwa mereka bisa bangkit setelah serangkaian kekalahan telak dan memperbaiki performa, baik di lini pertahanan maupun serangan. Dalam konteks ini, laga di Qingdao bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain dan pelatih untuk memulihkan kepercayaan supporter dan meningkatkan moral tim.